Jutaan orang di Indonesia, termasuk kita, setiap harinya pasti menggunakan media sosial, mulai dari mengunggah aktivitas hingga percakapan sehari-hari. Tapi, apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya? Saat ini, pencampuran bahasa makin sering terjadi di media sosial, bahkan mungkin kita dapat melihatnya setiap hari. Meski terlihat keren dan juga kekinian, tapi apakah kalian tahu bahwa ini dapat menggerus keaslian bahasa Indonesia? Nah, di sini kita dapat melihat beberapa berita dari situs-situs yang membahas mengenai pencampuran bahasa ini. Misalnya, artikel tentang fenomena bahasa campuran dalam komunikasi daring dan gaya bahasa muda-mudi Jaksel. Ini menunjukkan bahwa fenomena pencampuran bahasa bukan hal kecil, tetapi sudah menjadi perhatian media dan masyarakat. Lalu, bagaimana kecenderungan ini dapat menyebar dengan cepat? Nah, beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Twitter inilah yang menjadi tempat paling sering munculnya penggunaan bahasa campuran, seperti penggunaan kata-kata Inggris di tengah kalimat bahasa Indonesia. Fenomena ini bisa menjadi bagian dari gaya komunikasi baru, tetapi jika berlebihan bisa berdampak pada lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, melalui video ini saya ingin mengajak untuk mengurangi dan menyikapi dengan bijak penggunaan pencampuran bahasa yang berlebihan, agar kita tetap bisa berbahasa dengan baik tanpa kehilangan identitas kebahasaan kita. Kalian semua pasti pernah kan melihat atau mendengar percakapan yang seperti ini. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan pencampuran bahasa. Di era digital, banyak anak muda mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kalau dilakukan dengan berlebihan, maknanya akan menjadi kabur dan kita bisa kehilangan rasa percaya diri dengan bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa asing seperlunya, tetapi tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Karena keren itu bukan karena bahasanya, tetapi karena maknanya. Lalu, dampak apa saja yang bisa muncul? Yaitu yang pertama, pencampuran bahasa bisa menurunkan kemampuan kita dalam berbahasa baku. Karena telah sering mencampur bahasa, kita menjadi terbiasa menggunakan bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Yang kedua, hal ini juga dapat mengurangi rasa bangga terhadap bahasa sendiri. Jika kita lebih sering memakai bahasa asing, lama-kelamaan kita bisa merasa bahasa Indonesia itu kurang keren atau kurang baru. Lalu, pencampuran bahasa yang berlebihan juga bisa menurunkan kualitas komunikasi formal. Misalnya, dalam presentasi, surat resmi, atau wawancara kerja, penggunaan bahasa campuran bisa dianggap kurang sopan atau tidak profesional. Dan yang terakhir, pencampuran bahasa yang berlebihan bisa membingungkan lawan bicara, terutama jika orang tersebut tidak memahami bahasa asing yang kita gunakan. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak efektif atau tidak tersampaikan ke lawan bicara kita. Jadi, tetap penting bagi kita untuk tetap bijak. Tahu kapan boleh mencampur bahasa dan kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi ayo kurangi pencampuran bahasa yang berlebihan. Mari jaga bahasa Indonesia, bahasa persatuan, bahasa kebanggaan kita semua. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa. Bahasa menunjukkan siapa kita. Menjaga bahasa berarti menjaga identitas kita. Di sini, saya mengajak kalian untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga di media sosial. Mari menjadi generasi yang bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari hasil video kampanye saya dapat dilihat bahwa video kampanye saya ditonton oleh 59 orang dan juga disukai oleh 11 orang. Lalu ada juga komentar sebanyak 7.
Hasil atau dampak dari video kampanye ini adalah meningkatnya kesadaran berbahasa di kalangan audiens terhadap pentingnya menjaga kemurnian bahasa Indonesia. Audiens menunjukkan bahwa mereka setuju pada kampanye yang saya sampaikan melalui komentar-komentar positif yang mereka berikan pada video saya.